Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin rabbil alamin wa al-taqim. Sayyidina al-mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mengaji tentang hadis. Ini untuk pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Ibrahim sallam bilam alif pada kitab turun Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rifatul awwaliyah, definisi dasar. Jadi pertama kita akan membahas tentang definisi dasar yang digunakan di dalam kitab ini, pembahasan hadis. Ilmu mustalahi, yang dimaksud dengan ilmu mustalah itu ilmun biusulin wa qawaidah yu'rafu biha ahwalus sanati wal matni min haitsul qabul wa radd. Jadi ini adalah ilmu pengetahuan, berarti dia ada metodenya. Ilmun ada metodologinya. Ilmun biusulin tentang asal usul atau hukum asal, wa qawaidah dan kaidah hadis, yu'rafu biha ahwalus sanadi, untuk mengetahui keadaan sanad. Sanad berarti dia orang yang membawa hadis atau perawi, siapa yang meriwayatkan dari misalnya nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, sahabatnya siapa, nanti tabi'innya siapa, terus begitu tabi'innya ke bawah, sanad namanya. Wal matni dan matan ini sabda Nabi. Misalnya kalau Rasulullah bersabda misalnya innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat ini matan namanya. Kalau yang meriwayatkan ini Umar bin Khattab misalnya, berarti dia sahabatnya Umar bin Khattab. Terus setelah Umar siapa gitu. Ya, kalau rawinya namanya sanad. Kalau redaksi sabda Nabi berarti dia matan. Ini istilah. Jadi perlu diingat sanad dan matan. Min haitsul qabul war radd, dari sisi al-qabul jadi hadis yang diterima, radd dan hadis yang ditolak. Nanti ini seperti yang kemarin, apakah nanti masuk pada hadis sahih, hadis hasan, sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, ini qabul maqbul ini. Radd nanti hadis yang ditolak, siapa saja misalnya. Jadi hadis itu bukan sahih lalu maudhu, bukan. Sekarang kan ada hadis kalau bukan sahih nggak diambil, bukan begitu. Itu nggak pakai ilmu mustalah, ilmu hadis. Jadi hadis itu ada yang hadis sahih, ada hadis hasan, begitu. Nanti ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang mutawatir, ada yang ahad, kan kemarin ya. Ini ilmu mustalah. Sekarang maudhu'uhu, tema. Kalau nggak paham aja. Maudhu'uhu, temanya as-sanadu. Jadi pokok pembahasannya ini adalah as-sanadu wal matnu, sanad dan matan. Jadi ini perlu diperhatikan bahwa hadis itu, ilmu hadis ini, objek yang dikaji, kajian utamanya itu adalah sanad dan matan. Sanadnya dan matannya. Nah, nanti sanad ini, sanadnya redaksinya bagaimana dari Nabi Muhammad itu. Misalnya apa hadisnya? Hadis misalnya hadis sallu kama ra'aitumuni usolli, sallu kama ra'aitumuni, begitu. Jadi sallu kama, jadi itu sanadnya, matannya. Jadi yang dibahas itu matannya bagaimana. Jadi kalau sanad berarti yang meriwayatkan. Kalau nahwu berarti kan, kalau kemarin nahwu kan akhir kalimat. Fokus pembahasan nahwu itu di akhir kalimat. Jadi zaidan, nanti berubah artinya. Nahwu. Kalau sorof kan perubahan, fa'alai, fa'alan. Itu bohong. Jadi kalau sorof enggak bahas yang lain-lain. Nahwu juga enggak bahas lain-lain. Walaupun ada isim mufrad, ada isim salim, dia tetap fokusnya dun dan din. Gitu.
Nah, hadis ini dia fokus semuanya nanti muaranya pada sanad dan matan, itu aja dua. Tapi di sanad ini panjang ceritanya, sanad sulit sekali. Ada takhrij hadis Imam Bukhari misalnya lahir tahun berapa, nanti gurunya tahun berapa, nyambung nggak tahun segini, kan nggak mungkin. Misalnya Imam Bukhari wafat tahun berapa, kamu baru lahir tahun 2009, nggak mungkin berguru ke Imam Bukhari kan. Jadi kalau nggak nyambung, nah berarti ini terputus nih, nggak mungkin kamu berguru pada Imam Bukhari. Itu nanti itu panjang ceritanya kalau yang sanad. Min haitsul qabul war raddu, dari sisi diterima atau tidak, sanadnya apakah diterima. Nanti dia ada kajian nahunya juga, ada nahunya. Dulu ini campur baur, ada nahu masuk, fikih masuk, macam-macam. Dulu oleh ulama itu dipilah-pilah, oh yang bagian nahu jangan masuk, yang ini jangan masuk, masuknya yang sanad matan doang, baru jadi begini. Karena campur-campur. Bisa ada nahunya tuh dulu. Karena bahasa Arab ini kan. Innamal a'malu innama. Ini kenapa innamal a'malu binniyat ada baknya. Ini baknya ini nanti berpengaruh pada innama, dan bak ini berpengaruh pada hukum wajib. Wudu, niat wudu itu wajib. Itu diambil dari baknya ini. Innama dan bak itu jadi wajib. Jadi usul fikihnya itu. Tapi dulu kan kuat hafalannya, jadi memang redaksinya itu, nah makanya mutawatir itu kan ada mutawatir makna dan mutawatir lafal kan, nanti berpengaruh. Jadi kamu kan pengen belajar ilmu hadis nih, dasarnya itu pertama yang penting tahu pokok pembahasannya apa aja. Matan sama sanad itu. Matan sama sanad itu aja. Nanti banyak hadis, ada kitab takhlid, ada rijalul hadis misalnya. Tuh kitab tebel-tebel itu membahas tentang biografi para para perawi. Misalnya Rizik, ayahnya siapa, tahun lahir tahun berapa, anaknya, guru-guru kepada siapa aja guru-gurunya, siapa murid-muridnya, begitu. Muruahnya kan berpengaruh, muruah tuh di dalam syarat-syarat hadis apa kemarin yang mutasil ya, bukan yang ittisalus sanad, yang dhabit dan khobar sahih ya. Syarat hadis khobar sahih mutawatir ya, syarat hadis sahih itu kan ada 5. Ada ittisalus sanad, sanadnya bersambung kan, di antaranya muruah, menjaga muruah. Nah, muruahnya bagaimana itu dicatat semuanya. Nanti kan ulang lagi. Sekarang samrotuhu, belajar buah dari belajar ilmu hadis apa? Dia ada tamyizus sahih min as-saqim min al-ahadits, adalah bisa membedakan antara hadis sahih dan hadis yang dhaif misalnya, yang ada ilatnya. Jadi bisa nanti membedakan. ilat apa dat? Ilat itu Ilat itu yang kemarin dia ada sifat yang cacat lah. Iya, cuman kan bedanya dengan syal kan. Kalau nanti di syarat hadis sahih ada ilat itu, bahwa ilat itu adalah sifat yang apa namanya, yang bisa diketahui oleh orang ahli. Oh ini ilat, ada ilatnya begitu hadisnya. Jadi apa namanya, hadis apa namanya, hadis buah dari belajar ilmu mustalah hadis ini bisa membedakan antara hadis sahih dan hadis yang dhaif misalnya, atau hadis yang maudhu. Tapi tetap itu pembahasan utamanya sanad dan matan. Oh ini sanadnya bermasalah nih, ketahuan sanadnya bermasalah atau matannya bermasalah, nanti ada. Matan juga ada yang bermasalah tuh. Ada matannya bermasalah, ada. Nanti di hadis-hadis dhaif, oh ini mata anunya bermasalah, ada.
Terus hadis. Hadis itu apa? Al hadis lugatan al jadidu. Hadis secara bahasa jadid. Jadi kalau hadis dicari di kamus ini dia baru. Wa yujma'u ala ahadits. Jamaknya lafal hadis itu ahadits. Ahadits ala khilafil qiyas, tidak ikut qiyas nih. Istilahan fi ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin. Kalau istilah, dalam istilah ilmu belajar ilmu hadis, istilah ini yang penting. Hadis itu adalah perbuatan ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi dan sifat Nabi. Itu disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa ucapan, berupa perbuatan, berupa ketetapan, berupa sifat. Qaulin, fi'lin, takririn, sifatin. Itu hadis. Jadi hadis itu ada 4. Ada hadis qauli, ucapan Nabi. Nabi bersabda begini. Berarti itu hadis qauli. Atau perbuatan Nabi. Nabi bertindak seperti ini misalnya. Misalnya ketika hari raya misalnya kan, Nabi itu mengajak, ini kan perbuatan Nabi, bukan omongan. Nabi itu mengajak Siti Aisyah untuk melihat tarian misalnya. Ini nanti ini hadis apa, perbuatan Nabi gitu. Atau dia takrir, ketetapan Nabi misalnya. Ada orang yang muji-muji Nabi misalnya, Nabi nggak larang, ya udah berarti muji-muji bagus, boleh. Takriri, kalau yang ada sahabat melakukan sesuatu lalu Nabi mendiamkannya, berarti takriri. Berarti dia jadi ketetapan hukum, karena Nabi nggak boleh. Misalnya ada sesuatu yang dilarang lalu Nabi nggak mencegah, pasti mencegah Nabi. Kalau nggak dicegah berarti boleh, karena gitu. Ada yang sifatnya Nabi. Sifat-sifatnya Nabi bagaimana? Lemah lembut. Hadis berarti ma-nya itu berarti artinya lafaz. Ma udif, ma. Sesuatu. Apapun. Apapun yang disandarkan. Iya. Tapi apapun itu kan ada men nih, men qaulin, mennya lil bayan nih. Lil bayan. Lil bayan berarti men yaitu berupa men qaulin aw fi'lin aw takririn. Lil bayan berarti. Kalau minnya ta'aluk juga itu. Mau di salah. Iya, Ke udifa. Udifa men qaulin. Ilahnya ke udif kemma udifa. Kenapa? Kalau yang ilah mau udifa ilana. Oh ilahnya. Kemma. Ilah. Iya. Udifa ilah. Taluknya. Minnya juga ilah juga. Ya. Men ini ketahuan bahwa men itu lil bayan. Biasanya sebelumnya itu ada kalimat yang artinya umum, misalnya emak ini kan umum nih, emak apapun. Nah, men menjelaskan yaitu isinya dari ma itu isi dari ma isi. Jadi makanya ma apa yang coba ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun yang disandarkan kepada Nabi, min qaulin yaitu perbuatan, au fi'lin atau min qaulin yaitu ucapan, au fi'lin atau perbuatan, atau kriya atau ucapan, au sifat atau sifat. Ini kalau kita terjemahkan secara bebas di dalam bahasa Indonesia begini, ma'udi fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam itu min qaulin, langsung semua ucapan, perbuatan, ketetapan dan sifat yang disandarkan kepada Nabi. Jadi tidak harus sesuatu, enggak begitu. Nanti dalam ilmu terjemahan, jadi ada terjemahan bebas, maksudnya ada terjemah bahasa Indonesia ke terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia, ada terjemahan bebas, pokoknya kita paham. Ada terjemahan saklek harus begini, tapi yang bagus tuh bebas, yang penting tidak merubah isi maknanya dan tersampaikan. Daripada kaku kan nggak paham orang. Itu hadis itu, ada khabar. Jadi ada hadis, ada khabar. Khabar lugatan an-naba'u, kabar.
Wa jam'uhu akhbarun, jamaknya akhbar. Ini nahwu ini. Istilah itu khabar itu ada 3 arti. Pertama, istilahan fihi salasatu aqwalin wa hiya, khabar itu ada 3 istilah, 3 arti di dalam istilah ilmu ini. Pertama, huwa muradifun lil hadithi. Khabar ini sinonim dari hadis. Sinonim dari hadis. Khabar. Berarti innam anahuma wahidun istilahan. Jadi antara khabar dan hadis berarti dia satu. Khabar ya hadis, hadis ya khabar. Sinonim. Yang kedua, mughayirun lahu. Hadis dan khabar itu berbeda. Jadi fal haditsu ma ja'a an Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khabaru ma ja'a an ghairihi. Kalau hadis itu adalah semua yang berasal dari Nabi, hadis. Kalau khabar semua yang berasal dari selain Nabi, misalnya sahabat, tabi'in. Jadi khabar itu. Berarti itu bukan hadis. Bukan hadis. Makanya khabar ini ada 3 artinya. Pertama, Sinonim dari hadis. sinonim. Khabar dan hadis sama. Muradifun lil hadis. Ya. Lalu yang kedua, khabar dan hadis berbeda. Kalau khabar itu kalau hadis ini dari Nabi, semua yang dari Nabi hadis, perbuatan, takrir, sifat, qaul, itu kalau dari Nabi berarti dia hadis. Kalau dari selain Nabi, misalnya sahabat berkata, Sayyidina Abu Bakar berkata misalnya, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi. Bukan apa? Dhaharal fasadu fil barri wal bahri. Al-Qur'an kan? Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, fil barri wal bahri itu, fil barri berarti tangan manusia, wal bahri hati. Misalnya ucapan Sayyidina Abu Bakar, berarti dia bukan hadis tapi khabar. Misalnya Sayyidina Umar berkata, wa kafirah, misalnya waktu Sayyidina Umar itu memikirkan lalu bagaimana, pokoknya kalau dia ucapannya dari sahabat tabi'in bukan dari Nabi, berarti dia khabar. Bisa dipakai dan ini dipakai di kitab-kitab khabar berarti. Pakai di kitab-kitab. Iya, di kitab kuning gitu. Kalau yang misalnya kan kalau yang dari perbuatan Nabi itu kan nggak langsung dicap Nabi itu kan. Berarti khabar itu kalau gitu. Enggak, dia kan Nabi. Kalau disandarkan ke Nabi, perbuatan Nabi berarti hadis. Perbuatan Nabi, Iya. hadis. Yang lihat sahabat, tetapi itu perbuatan Nabi. Beda dengan perbuatan misalnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini punya kebiasaan itu mengikuti jejak Nabi. Misalnya Nabi nih berjalan ke sana, Abdullah bin Umar jalan ke sana. Nah, perbuatan Sayyidina Abdullah bin Umar itu perbuatan beliau sendiri, bukan hadis, khabar. Tetapi perbuatan Nabi hadis. Jadi kalau masih disandarkan ke Nabi berarti dia hadis. Misalnya Nabi keliling di sumur nih, Sayyidina Abdullah bin Umar keliling juga ke sumur gitu. Nah, perbuatan nabinya ya hadis, perbuatan Sayyidina Abdullah bin Umarnya khabar tuh ya. Lalu yang ketiga, a'ammu minhu ay innal hadits ma ja'a an Nabi sallallahu wal khabru ma ja'a anhu wa an ghairihi. Dia lebih umum. Kalau hadis berarti dia semua yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, hadis. Kalau khabar berarti semua yang datang dari Nabi dan selain Nabi, khabar. Itu arti yang ketiga, lebih umum. Jadi khabar itu ada 3 arti. Pertama, dia sinonim dengan hadis, jadi khabar dan hadis sama. Yang kedua, khabar dan hadis ini berbeda. Kalau hadis dari Nabi, kalau khabar dari selain Nabi. Yang ketiga lebih umum lagi. Kalau hadis itu dari Nabi, kalau khabar berarti yang berasal dari Nabi dan selain Nabi. Lebih umum lagi khabar itu.
Berarti kayak khobar mutawatir itu khobar ahad itu kan dari Nabi juga. Nah ya, iya. Khobar mutawatir, hadis mutawatir sama, berarti pakai yang 3. Yang kedua berarti Nah, pakai yang pertama dong. Khobar adalah dari Nabi. muradifun. Muradifun. Nah, maka yang ketiga Tat. Kalau yang ketiga kan dari Nabi dan dari yang lain, dari selain Nabi. Bisa jadi tadi itu maksudnya yang ke Nabi kan, bisa. Pokoknya intinya ini main bingung kalau awal-awal begini langsung perbedaan kan. Makanya usul fikih itu kan yang mabadi awal ya, yang Kiai Abdul Hakim itu dasar-dasar dulu kan. Kalau ini langsung perbedaan kan, jadi susah kita mau ngambil yang mana. Khobar bisa sinonim dengan hadis, khobar berbeda, tapi khobar lagi bisa lebih umum kan? Tapi itu di kitabnya taruh di awal Tat. Saya nggak ngerti. Ya ini biar paham aja, pengalaman. Jadi yang begini nanti kalau sudah terbiasa ya, kalau awal-awal memang bingung, nanti dia ini di akhir tadi paham kan Ya. pokoknya paham dulu, nanti kan bisa belajar lagi di taman. Jadi kita sudah tahu hadis, khabar. Yang ketiga asar. Asar lugatan baqiyatus syai', sisa. Kalau lugatan kan kemarin sudah dibilang kan. Lugatan itu berarti dia kalau ikat kamus lugatan. Secara bahasa. Istilahan fi qaulani. Nah, kalau asar ini pertama dia ada 2 arti dalam secara istilah. Pertama, huwa muradifun lil hadis, ay ma'nahuma wahidun istilahan. Jadi asar dan hadis itu sama, yaitu dari Nabi Muhammad SAW. Asar dari Nabi, biasanya ketahuan dari begitu. Sama berarti asar itu. Ya. Asar dan hadis sama. Ma'udhifa ila Nabi. Semua yang disandarkan kepada Nabi. Yang kedua mughayyirun lahu wa huwa ma'udhifa ila sahaba wa tabi'in min aqwal af'al. Yang arti yang kedua, asar itu adalah berbeda dengan hadis. Kalau hadis dari Nabi, kalau asar itu disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Ucapan dan perbuatan yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Misalnya sahabat Sayyidina Ali berkata misalnya begini, atau Sayyidina Umar begini, atau Abu Hurairah begini berkata, berarti dia asar. Atau tabi'in, misalnya siapa? Sayyidi Hasan Al-Basri misalnya berkata begini, misalnya. Atau Uwais Al-Qarni berkata begini, berarti dia asar. Disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Ucapan dan perbuatan. Ucapan perbuatannya. Sekarang isnad. Isnad itu punya 2 arti. Isnad. Pertama, al-isnadu lahu ma'nayan. Isnad punya 2 arti. Azmul hadithi ila qailihi musnadan. Bahwa isnad itu azmul hadithi ila qailihi musnadan, yaitu mengangkat atau menyambungkan hadis ila qailihi kepada pengucapnya, musnadan dalam sebagai musnad. Jadi misalnya Imam Bukhari dia meriwayatkan dari Imam Malik, Imam Malik meriwayatkan dari Imam Rafi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas meriwayatkan dari Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah. Dia semua diangkat semuanya. Jadi Imam Bukhari, Imam Malik, Imam Rafi, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Rasulullah. Nah, ini isnad ini. Begitu. Berarti menyambung hadis kepada
menyambungkan hadis kepada pengucapnya. Pengucapnya kan Nabi Muhammad SAW di atas. Menyambungkan dari di awal. Yang Bukhari meriwayatkan dari siapa? Oh, dari Imam Malik. Imam Malik meriwayatkan dari siapa? Imam Rafi meriwayatkan dari siapa? Ibn Abbas meriwayatkan dari terus itu isnad. Yang kedua, silsilatul rijalil musilatul lil matni. Wa bihadzal ma'na muradifun lis sanad. Yang kedua, silsilatul rijali, mata rantai para perawi yang tersambung kepada matan. Mata rantainya. Bahwa bihadzal ma'na muradifun lis sanad, berarti dia sama dengan sanad. Sanad. Apa sanad ini? Sanad selanjutnya. Mata rantai. Mata rantai para perawi yang sampai ke mata. Sampai ke mata. Iya. Menyambung hadis kepada pengucapannya. Matan rantai para perawi yang sampai ke matan. Yang kedua. Oh, yang kedua artinya. Iya. Sekarang sanad. Sanad itu lugatan al-mu'tamad, sandaran. Usul kata dikala al-hadits yastanidu ilaihi wa yu'tamadu alaihi. Sanad. Istilahan sekarang silsilatur rijali al-musilatu lil matni. Silsilatur rijal, mata rantai para perawi. Sama isnad itu. Iya, kan ini memang dia punya arti yang kedua, dia sinonim dengan isnad. Sanad dan isnad. Jadi sanad itu mata rantai para perawi yang sampai kepada mata. Kalau matan, al-matnu lugatan ma sulubah wa irtafa'a min al-ardi. Kalau lugatan ini di kamus, matan itu bagian yang keras atau bagian yang tinggi di tanah, di bumi. Matan. Bagian yang itu yang secara bahasa. Iya. Kalau kamu lihat di kamus ini. Lalu kalau istilahan ma yantahi ilaihi sanadu minal kalami, matan itu adalah ucapan yang berada di ujung sana. Ucapan Nabi yang berada di ujung sana. Kan sanad nih. Sanad dari bawah ke atas. Nah, lalu ada ucapan Nabi. Qala Nabi, nah itu sanad itu. Ucapan Nabi yang berada di ujung sana, dia matan. Mas qala Nabiyu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarud. Mana kananya itu? Mangkanahnya, barang siapa yang tahu as-salatu nur, bahwa salat adalah cahaya. Berarti isinya maksudnya? Isinya, redaksinya. Redaksi. Berarti secara istilah apa sih? Ucapan yang berada di ujung sanad. Karena harus disambung dengan sanad ini. Sanad hadis. Sekarang musnad. Musnad. Musnad berarti lugatan itu ismu maf'ul musnad, isim maf'ul musnad. Ini asnadah dari fi'il madhi, asnad dari sini itu. Isnadan, musnadan, musnadun, wadaka musnadun. Itu artinya azahu wa nasabahu lahu, menyandarkan. Sekarang istilah. Secara istilah sanad musnad itu apa? Musnad. Musnad secara istilah itu ada 3 arti. Pertama, kullu kitabin jumi'a fihi marwiyatu kulli sahabiyyin ala hiddatin. Semua kitab yang berisi himpunan
eh, riwayat setiap sahabat secara teratur. Itu musnad namanya. Semua kitab yang berisi riwayat-riwayat seluruh sahabat. Semua kitab yang berisi. Kullu kitabin juga fihi marwiyatu kulli sahabiyyin. Riwayat-riwayat yang di ini, riwayat-riwayatnya para sahabat, artinya sahabat meriwayatkan ini begitu. Intinya begini. Musnad itu kitab yang isinya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat begitu. Fihi marwiyatu kulli sahabiyyin. Yang kedua, al-hadisul marfu al-muttasil sanadan. Yang kedua yang disebut musnad itu hadis marfu yang sanadnya bersambung pada Nabi, hadis marfu. Yang ketiga, dia punya arti sanad. Berarti dia bukan isim maf'ul tapi masdar min. Asnada yusnadu isnadan wa musnadan. Sama dengan sanad artinya. Jadi musnad ini punya arti semua kitab tadi, semua kitab yang berisi riwayat-riwayat dari para sahabat. Yang kedua dia punya arti hadis marfu yang sanadnya muttasil. Yang ketiga dia punya arti sama dengan sanad. Musnad dan sanad sama. Ini istilah-istilahnya ya. Sekarang musnad menurutnya kasroh. Musnad wa may yarwil hadits bi sanadihi sab'una kan yadu ilmun bi aw laysa lahu illa mujarradur riwayah. Musnad itu adalah orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya. Musnad namanya. Orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya. Orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya, baik dia punya pengetahuan tentang hadis itu atau dia hanya meriwayatkan saja. Misalnya ada seorang berkata, Imam Malik berkata bahwa saya mendengar Rafi berkata, saya mendengar Ibnu Abbas berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda. Jadi sanadnya disebutkan. Berikan hadis begini, sanadnya begini. Berarti dia musnad. Baik dia tahu tentang ilmu hadis atau tidak. Musnad namanya. Tapi dia maksudnya di kitabnya yang dia bikin itu ada sanad-sanadnya gitu, Dad. Ya, bukan dia fokusnya pada orang yang meriwayatkan. Pokoknya dia meriwayatkan. Berikan hadis. Baik dia meriwayatkannya hanya meriwayatkan doang, mesti tahu meriwayatkan tuh. Nabi bersabda begini dari begini. Musnad istilah nanti soal aplikasinya di belakang. Ini istilahnya dulu. Yang ke-12 muhaddis. Al-muhaddis. Ahli hadis. Muhaddis itu ahli hadis may yashtagilu bi ilmi al-hadits riwayatan wa dirayatan wa yattala ala katsirin min ar-riwayat wa ahwal riwayatiha. Muhaddis atau ahli hadis ini yang disebut ahli hadis nih. Orang yang bekerja atau sibuk mempelajari ilmu hadis. Baik secara riwayat dan dirayah. Orang yang sibuk mempelajari ilmu hadis. Baik riwayat dan dirayat. Riwayat berarti dia fokus kepada matan, dirayat berarti dia fokus pada sanad. Jadi kalau riwayat itu untuk mengetahui perbuatan, perkataan dan ketetapan Rasul. Kalau dirayat untuk mengetahui sanad dan matan, cara menyampaikan dan menerima hadis. Dirayat. Nantinya. Riwayat matannya. Lalu dirayat sanadnya.
wa yattali'u ala katsirin minar riwayati wa ahwali riwayatiha ini, dan mengetahui banyak sekali riwayat-riwayat dan keadaan para perawinya. Mengetahui riwayat matan-matannya hadis, jadi dia hafal hadis banyak, terus juga tahu keadaan perawinya. Abu Hurairah siapa, begini, Ibnu Abbas siapa, begini, terus tahu. Itu namanya hadis. Mengetahui matanya serta perawinya. Mengetahui riwayat dan keadaan para perawinya. Mengetahui banyak hadis. Hadis. Sekarang al-hafidh kan ada